Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi manna alaina syahru Ramadan wa huwa syahru al-ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, pertama-tama hendaklah kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah. Dialah zat yang paling pantas dipuji. Dialah zat yang kembali kepadanya semua pujian. Dialah zat yang paling pantas kita agungkan dan kita tauhidkan dalam semua ibadah kita. Tidaklah satu kebaikan pun mampu kita lakukan, tidaklah satu ketaatan mampu kita kerjakan terkecuali itu adalah hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menyampaikan kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Hari kita sekarang tanggal berapa ikhwah? 24 atau 23? 24. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti kita akan jelaskan, kama fil hadits, fi hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ya, syadda mizarah, beliau kencangkan sarungnya. Ini kinayah beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi istrinya, dalam arti tidak menggaulinya, liyatafarraq lil ibadah, agar beliau betul-betul mengosongkan diri untuk beribadah kepada Allah, beriktikaf. Wa ahya lailahu, Rasulullah sallam menghidupkan malamnya. Jadi seluruh malam 10 terakhir beliau hidupkan. Jadi tidak tidur, tidak tidur. Adapun Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 20 itu beliau campuri dengan, ya, salatun wa naum, ya, dengan salat dan tidur. Tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, beliau tidak tidur, beliau menghidupkan seluruh malamnya.
Nah, ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dan beliau sallallahu membangunkan keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah sampai mengetok pintu Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah suaminya siapa? Siapa suaminya? Ali radhiyallahu taala anhu. Ala takumani fatusallayan, tidakkah kalian berdua bangun dan solat? Ya, jadi beliau sallam membangunkan keluarganya untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan ini. Nah, ikhwah sekalian, pertama-tama kita sedikit membaca tafsir dari surah Al-Qadar. Kita membaca tafsir ringkas dari surah Al-Qadar. Naam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya, ay Al-Quran. Al-Quran, sungguh kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran. Kenapa ikhwah? Lianna Al-Quran nazala jumlatan wahidah min al-lawh al-mahfuz ila as-sama'id dunya. Jadi Al-Quran ini turun secara keseluruhan, ya, ke langit dunia. Min al-lawh al-mahfuz, inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Nah, jadi di malam Al-Qadar ini Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada kama qala Ibnu Abbas wa ghairuhu minas sahabah. Kemudian Al-Quran ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mufassalan, ya, secara perinci sesuai dengan keadaan. Sering ayat turun, ya, ketika ada sahabat yang bertanya, sebagaimana kita mengetahui juga ada ayatul hijab. Karenanya ayat-ayat Al-Quran ini ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Nah, akan tetapi Al-Quran ini secara jumlah wahidah, secara keseluruhan, itu diturunkan di malam Al-Qadar. Nah, kemudian baru turun kepada Nabi kita yang Muhammad secara perinci 23 tahun, ya, secara perinci sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, turjumanul Quran. Naam. Wa qauluhu ta'ala fi lailatul qadri, lailati al-qadr. Qala Ibnu al-Jauzi wa fi tasmiyatiha bi lailatul qadri khamsatu aqwal. Ada 5, ya, pendapat ulama kenapa dinamakan malam ini dengan malam Al-Qadar. Kenapa dinamakan malam ini dengan malam Al-Qadar? Qala Az-Zuhri, ya, ahaduhuma annaha Lailatul Azamah. Pendapat pertama, dinamakan malam ini dengan malam Al-Qadar, ya, maksudnya adalah malam yang sangat besar. Malam Lailatul Azamah, malam yang sangat agung, malam yang sangat besar. Ya, yuqal li fulani qadr, sebagaimana seorang mengatakan, ya, fulan qadr, maksudnya fulan ini orang besar. Ya. Jadi dinamakan malam ini malam Al-Qadar, ya, maksudnya adalah
Lailatul Azamah, malam yang sangat besar, malam yang sangat agung. Naam. Qala Az-Zuhri wa yashhadu lahu, maknanya adalah malam yang sangat sempit. Ya, malam yang sangat sempit. Lailatun tadiku fiha al-ard, malam ini adalah malam di mana bumi itu sangat sempit. Ya. Anil malaikah, karena apa? Malaikat yang sangat banyak yang turun ke bumi. Jadi bumi ini sempit karena banyaknya malaikatur rahmah, karena banyaknya malaikatur rahmah yang turun di malam Al-Qadar ini. Qalahu Al-Khalil ibn Ahmad, dan ini adalah tafsir dapat dari Imam Khalil ibn Ahmad. Wa yushidu lahu, dan dia mendatangkan syahid dengan makna ad-dik ini adalah qaulu ta'ala wa man qudira alaihi rizquhu, wa man qudira alaihi rizquhu. Nah, jadi itu makna yang kedua, makna daripada malam Al-Qadar. Malam ini adalah malam yang sempit, bumi ini menjadi sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Yang ketiga, makna daripada Lailatul Qadar, yaitu annal qadra yakni al-hukma, ya, al-hukma ay al-hakam, ka'anna al-asya tuqaddiru fiha, qalahu Ibnu Qutaibah. Malam Al-Qadar ini adalah malam penetapan, ya, malam ketetapan, malam ketentuan, yakni maksudnya bahwasanya segala sesuatu, ya, ka'anna al-asya tuqaddaru fiha, ditetapkan pada malam ini. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Qutaibah. Jadi malam Al-Qadar maksudnya adalah malam ketetapan. Nah, malam keputusan. Yang keempat, anna man lam yakun lahu qadrun sara bi mura'atiha dha qadrin, qalahu Abu Bakar Al-Warraq. Nah, beliau mengatakan Lailatul Qadar ini maksudnya adalah barang siapa yang tidak memiliki qadar, ya, tidak memiliki bagian, ya, anna man lam yakun lahu qadarun sara bi mura'atiha dza qadrin, dia akan menjadi, apabila dia memperhatikan malam Al-Qadar ini, maka dia akan memiliki kedudukan. Qalahu Abu Bakar Al-Warraq. Nah, pendapat yang kelima, li'annahu nazala fiha kitabun dzu qadrin. Kenapa dinamakan malam ini dengan malam Al-Qadar? Ya, pendapat yang kelima, karena malam ini turun, ya, turun pada malam ini kitabun, sebuah kitab, yakni Al-Quran, dzu qadrin, yaitu kitab yang memiliki keagungan. Wa yanzilu fiha rahmatu dzati qadrin, dan turun pada malam ini rahmah dzatu qadrin, rahmah dari zat yang memiliki keagungan, rahmah Allah Azza wa Jalla. Nah, wa malaikatun zawu qadrin, dan turun juga pada malam ini para malaikat yang memiliki, ya, keagungan. Dan ini pendapat ini disebutkan dari Ali ibnu Ubaidillah. Naam. Kemudian qaulu ta'ala, wa dzakara ta'ala anna hadhihi al-lailah lailatun mubarakah tuqaddiru fiha al-ajal wal arzaq wa hawadithul am. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan malam ini dengan apa? Lailatun mubarakah. Lailatun mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Tuqaddiru fiha al-ajal wal arzaq wa hawadithul am. Pada malam ini ditetapkan ajal, ya, ajal, kemudian rezeki dan
apa saja yang akan terjadi al-am dalam satu tahun. Jadi maksudnya adalah ikhwah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, takdir seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, itu ada takdir tahunan. Ada takdir tahunan. Takdir tahunan itu yaitu di malam Al-Qadar ini. Di malam Al-Qadar. Ya. Adapun takdir secara am, secara keseluruhan dari diciptakannya alam semesta ini sampai akhirnya, ya, itu di Lauh Al-Mahfuz. Lamma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Manakala Allah Azza wa Jalla menciptakan pena, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada pena tersebut, uktub. Qala wa madza aktub. Kemudian kolam ini mengatakan, apa yang aku tulis? Ya, tulis seluruh, ya, segala sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini takdir am secara umum, ya, secara menyeluruh itu di Lauh Mahfuz. Kemudian ada takdir apa? Tahunan. Itu takdir apa? Yang Allah Azza wa Jalla takdirkan di malam Al-Qadar ini. Di malam Al-Qadar. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wasafaha Allah subhanahu bi annaha mubarakah. Allah Azza wa Jalla menyifati malam ini dengan inna anzalnahu, ya, fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh dengan barakah. Allah Azza wa Jalla menyifati malam ini dengan malam penuh barakah, li kathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, karena sungguh banyaknya kebaikan, keberkahan dan keutamaan pada malam ini. Nah, wa min barakatiha anna hadzal Qur'an unzila fiha, dan termasuk bentuk keberkahannya malam ini yaitu malam ini diturunkan Al-Quran. Nah, di dalam ayat yang lain yang kita bacakan tadi dalam surah Ad-Dukhan, ya ikhwah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Maka pada malam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati malam ini dengan apa? Bi annahu yufraku fiha kullu amrin hakim, yakni yufassilu minal lauhil mahfuz ila al-katabah ma huwa kainun min amrillah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini Allah Azza wa Jalla merincikan, menurunkan, ya, dari lauh al-mahfuz ila al-katabah, kepada malaikat-malaikat yang menuliskan takdir. Jadi ini sekarang takdir ini selama 1 tahun ini akan ditakdirkan, yaitu malam Al-Qadar tersebut. Nah, jadi apa yang akan didapatkan oleh manusia, rezekinya, ya, kebaikan yang akan dia dapatkan, kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan, misalnya ajal, seluruhnya selama 1 tahun itu ditakdirkan pada malam Al-Qadar. Ditakdirkan pada malam Al-Qadar. Naam. Dan malam Al-Qadar ini, ikhwah, min syahri Ramadan, termasuk dari bulan Ramadan. Naam. Qala ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Naam. Jadi malam Al-Qadar ini min syahri Ramadan. Jadi tidak ada malam Al-Qadar di luar apa, ikhwah? Di luar bulan Ramadan. Jadi adanya malam Al-Qadar ini di bulan Ramadan saja. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Naam. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan keagungan malam ini, ya,
setelah Allah Azza wa Jalla mengkhususkan malam ini dengan diturunkannya Al-Quran, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan keagungan kembali daripada malam Al-Qadar ini dengan firman-Nya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian mengetahui, tidakkah kalian mengetahui apakah itu malam Al-Qadar? Nah, maka ini ala sabili ta'zim. Jadi sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidakkah kalian mengetahui ma lailatul qadar. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Imam Mujahid mengatakan, qiyamuha wal amalu fiha khairun min qiyami alfi syahrin min hadzal zaman. Jadi qiyamuha, mendirikan malam ini dengan salat, wal amalu fiha, dan beramal, beramal saleh pada malam ini, pada malam Al-Qadar ini, khairun min qiyami alfi syahrin, lebih baik daripada menghidupkan 1000 malam dari 1000 bulan, min hadzal zaman, daripada waktu ini, yaitu malam Al-Qadar. Wasiyamuha laisa fiha lailatul qadar, wa hadha qaulu Qatadah wa Syafi'i wa ikhtiyarul Farra wa Ibnu Qutaibah wa Zujad. Kemudian wasiyamuha laisa fiha lailatul qadar, dan lebih baik, malam ini lebih baik daripada kita berpuasa, di mana apabila kita berpuasa tidak ada di malam-malam puasa itu malam Al-Qadar. Nah, kemudian juga para ulama, di antaranya Amr ibn Qais al-Mulai, mengatakan amalu fiha khairun min amali alfi syahr. Beramal, melakukan amal saleh di malam Al-Qadar ini, khairun min amali alfi syahr, lebih baik dari beramal 1000 bulan. Mungkin kita sering mendengarkan, memahami, ikhwah, kita sampaikan bahwasanya beribadah pada malam Al-Qadar ini sama seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan sekian. Tapi jangan lupa, firman Allah mengatakan khairun, lebih baik. Jadi lebih baik dari 83 tahun, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau lafaznya mengatakan lebih baik, jadi bukan hanya 1000 bulan saja. Dan lebih baik ini tidak terhingga. Lebih baik ini tidak terhingga. Jadi tidak bisa kita membatasi. Jadi kalau kita mengatakan lebih baik dari 1000 bulan, nah, tapi jangan kita mengatakan sama dengan beribadah 83 tahun. Tapi kalau kita menyebut hitungan 83 tahun saja sudah sangat banyak. Nah, karenanya ikhwah, diakhiri dalam hadis tentang keutamaan Al-Qadar ini, Rasulullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang diharamkan mendapatkan kebaikan di Ramadan ini, di malam Al-Qadar ini, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan mendapatkan kebaikan. Kenapa ya ikhwah? Karena kalau di malam Al-Qadar saja kita ini enggak mau memburunya, kita tidak mau beramal saleh, lalu kapan kita akan ingin mendapatkan malam, ingin melakukan amal saleh? Kapan kita tergerak untuk melakukan amal saleh? Kalau saja di waktu malam Al-Qadar ini disiapkan oleh Allah untuk kita, Kalau saja misalnya ada orang mengatakan kepada kita, wahai jamaah semuanya, di Masjid Iskan bin Laden pada malam 27 nanti akan didatangkan 300 kg emas. Hanya satu malam yang akan mendapatkannya yang sholat di
Masjid Iskan, ya, Iskan Pug, Iskan bin Laden, 300 gram emas atau 1 kintal emas. Bagaimana kita akan menyiapkan diri untuk datang ke tempat ini? Ya kan? Cuman 1 malam saja. Jadi sudah disiapkan malam itu untuk kita. Jadi kebaikan sangat banyak. Jadi kalau kita tidak memburunya, kalau kita tidak mencari malam ini, ya, maka kita sangat rugi. Nah, qala Ibnu Katsir wa hadzal qaul bi annaha afdal min ibadati alfi syahr laisa fiha lailatul qadar huwa ikhtiyar Ibnu Jarir. Nah, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya malam Al-Qadar ini bahwasanya beribadah lebih baik dari 1000 bulan apabila tidak ada di malam-malam 1000 bulan itu malam Al-Qadar. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Wa qauluhu ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Naam. Qala Abu Hurairah al-malaikah lailata al-qadar fil ardi akthar min adadil hasa. Malaikat pada malam Al-Qadar ini kata Abu Hurairah, jumlahnya di bumi ini akthar min adadil hasa. Lebih banyak dari jumlah apa? Batu kerikil. Jadi jumlah malaikat di malam Al-Qadar di bumi, ya, saking banyaknya malaikat yang turun di bumi ini, adaduhum akthar min adadi al-hasa. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Nah, wa hadha yadullu ala kathratir rahmah wal barakah fi hadhihi al-lailah. Fa innal malaikah yanzilun ma'a tanazzulil barakah war rahmah. Ini menunjukkan bahwasanya ya banyaknya rahmah, banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan di malam ini, karena sungguhnya malaikat itu turun ya dengan turunnya keberkahan, turunnya rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, amar ruh, ya, ar-ruh yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Nah, kemudian qaulu ta'ala min kulli amr, min kulli amr. Qala Ibnu Qutaybah ay bi kulli amr. Qala al-mufassirun yanziluna bi kulli amrin qadahu Allah Ta'ala fi tilka as-sanah ila qabilin. Nah, Imam Ibnu Qutaybah mengatakan bi kulli amr dengan setiap perintah. Jadi Allah Azza wa Jalla menetapkan setiap perintah pada malam Al-Qadar ini selama satu tahun. Jadi ini yang akan berlaku selama 1 tahun apa yang ditetapkan pada malam ini. Nah, dan malam ini Allah Azza wa Jalla menyifatinya salamun hiya. Salamun. Ya, salamun hiya wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam, makna keselamatan untuk malam ini ada 2 makna. Yang pertama, annahu la yahdutsu fiha da'un. Tidak akan ada penyakit pada malam ini. Ya. Wala yursilu fiha syaitan, dan tidak akan dikirim syaitan pada malam ini. Ini sebagaimana pendapat Imam Mujahid. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada ya, tidak akan datang syaitan pada malam ini. Wasani, makna kedua daripada makna as-salam, salamun hiya, anna makna salam al-khair wal barakah. Makna salam di sini keselamatan, di sini maksudnya adalah al-khairu wal barakah, kebaikan dan keberkahan. Ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qutaybah. Adapun Imam Ibnu Utsaimin belum mengatakan yakni anna lailata al-qadr ya lailatu salamin lil mu'minin min kulli mukhawifin. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar ini adalah malam ya salamun lil mu'minin, keselamatan bagi orang-orang yang beriman, min kulli mukhawif, dari segala macam yang menakutkan, ya, likasrati man yu'tiku fiha minan nar, saking banyaknya Allah Azza wa Jalla memerdekakan hambanya dari api neraka di malam ini. Ya, jadi disifati malam Al-Qadar ini dengan salam karena orang-orang yang beriman selamat pada malam ini.
Dan orang yang beriman, yang betul-betul taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya, maka mereka selamat dari segala macam yang menakutkannya. Dan yang paling menakutkan orang yang beriman seharusnya apa? An-nar, neraka. Maka malam ini tidak ada malam yang paling banyak Allah Azza wa Jalla memerdekakan hambanya dari api neraka kecuali malam Al-Qadar. Naam. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, yakni anna lailatul qadar tantahi bi tulu'il fajr. Jadi keselamatan, kebaikan dan keberkahan malam Al-Qadar ini sampai kapan ikhwah? Sampai tulu al-fajr. Nah, jadi secara ringkas ya ikhwah, kita akan mendapatkan keutamaan dari malam Al-Qadar ini. Yang pertama, inzalul Quran fiha. Ini keutamaan yang pertama, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, keutamaan malam Al-Qadar ini annaha lailatun katsiratul barakah war rahmah. Bahwasanya malam ini adalah malam yang sangat banyak keberkahan dan rahmah Allah Azza wa Jalla. Sangat banyak rahmah dan keberkahan. Yang ketiga, anna hadhihi lailah tuqaddiru fil ajal wal arzaq wa hawadith alam. Keutamaan pada malam ini bahwasanya pada malam inilah Allah Azza wa Jalla mentakdirkan al-ajal, ajal, rezeki dan segala kejadian di alam ini selama 1 tahun. Nah, yang keempat, annal ibadah fiha khairum min ibadati alfi syahr. Keutamaan malam Al-Qadar bahwasanya beribadah ya di malam ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kemudian yang kelima, annal malaikah tatanazzalu fiha. Pada malam ini para malaikat turun, sebagaimana tadi kita mendapatkan perkataan Abu Hurairah bahwasanya malaikat turun ke bumi pada malam Al-Qadar ini jumlahnya melebihi jumlah kerikil di bumi. Ya, jadi ini termasuk yang menguatkan pendapat bahwasanya malam Al-Qadar itu malam yang sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Jadi bumi ini sampai sempit saking banyaknya malaikatur rahmah yang turun ke bumi. Nah, yang keenam, annaha salamun minal afat wal uqubat. Di antara keutamaan malam Al-Qadar ini bahwasanya malam ini ya selamat dari al-afat wal uqubat, selamat dari penyakit dan hukuman. Nah, kemudian keutamaan malam Al-Qadar ini, anna man qamaha ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang menghidupkan malam ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallam, hadis muttafaqun alaih, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, siapa saja yang menghidupkan malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan manusia kita ini ikhwah banyak sekali dosa kita. Dan siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia harus memburu malam Al-Qadar. Siapa yang ingin dia bebaskan dari dosa-dosanya, dibersihkan, maka dia harus memburu malam Al-Qadar. Nah, kemudian penentuan malam Al-Qadar itu kapan ya ikhwah? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar ini fil asril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar ini di 10 terakhir. Akan tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat ya, di 10 terakhir ini kapan? Ya. Yang paling masyhur pendapat ulama malam Al-Qadar ini diantaranya ya, ada yang mengatakan annaha lailatu ihda wa isrun. Ada ulama mengatakan malam Al-Qadar itu pada tanggal malam 21.
21. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan malam Al-Qadar malam tanggal 21 sudah berlalu. Nah, yang kedua, annaha lailah 23. Malam Al-Qadar adalah malam 23. Wa huwa qaulu katsiri minas sahabah wa tabi'in. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para sahabat dan para tabi'in bahwasanya malam Al-Qadar itu adalah malam 23. Sudah berlalu. Apa ibadah yang antum lakukan pada malam itu? Nah, sudah berlalu tanggal 23. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, annaha lailah 25. Malam 25. Kapan? Malam ini. Ada pendapat mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar adalah malam 25. Bahkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan apabila hari Jumat itu ya, malam Jumat itu berjatuhan pada malam ganjil, maka diharapkan disitulah malam Al-Qadar. Malam berapa ikhwah? 20. Hari Jumat besok tanggal berapa? 25. Berarti malam ini malam ganjilnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan ya, apabila malam Jumat itu jatuh pada malam ganjil, maka diharapkan di malam itulah malam Al-Qadar. Nah, malam ini masih ada kesempatan. Nah, kemudian pendapat yang kelima, annaha laila tis'un wa isrun. Ada mengatakan bahwasanya malam 29. Malam 29. Nah, masih ada kesempatan. Yang keenam ada mengatakan annaha akhiru lailatin min Ramadan. Akhiru lailatin min Ramadan. Ini pendapat yang keenam bahwasanya malam Al-Qadar itu adalah malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kemudian pendapat yang ketujuh ya ikhwah, annaha tantakil fi layalil asr al-awakhir wa huwa qaulu Abi Kilabah wa ghairuhu. Dan kalau enggak salah ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Bahwasanya malam Al-Qadar itu berpindah-pindah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, annaha tantakilu fi layalil asr al-awakhir, bahwasanya malam Al-Qadar ini berpindah-pindah ya di 10 terakhir. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Kilabah dan yang lainnya. Al-qaulul aslam, mana pendapat yang paling selamat kita pilih ikhwah? Al-qaulul aslam huwa al-qaul al-akhir. Pendapat yang terakhir, ini yang paling selamat. Ya. Agar apa ikhwah? Agar betul-betul kita menghidupkan seluruh malam 10 terakhir. Karena siapa saja yang menghidupkan 10 malam terakhir ini, pasti dia mendapatkannya, nggak akan luput darinya. Ya. Jadi ini pendapat yang paling ahwat, paling aslam, paling selamat. Kalau kita berpatokan malam Al-Qadar, malam 21, semangatnya 21 saja. Habis itu nggak apa-apa, santai-santai, ya kan? Kalau kita mengambil pendapat malam 23, ya semangatnya 23 saja, semangatnya 25 saja. Jadi dia mencarinya nanti pada malam ganjil saja. Dan pendapat para ulama mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar itu malam-malam ganjil karena memang Rasulullah SAW memerintahkan, ada dalam hadis iltabisuha fil witr, cari malam Al-Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, akan tetapi kalau misalnya jumlah Ramadan itu 30, mana ganjil, mana malam genap, nah, ini bingung juga kita. Kalau jumlah malamnya nanti jumlah Ramadan 30, ya bingung kita menghitung ini malam ganjil kapan, malam genap kapan, ya kan? Karena ada hadis juga yang mengatakan, sudah siap di sana ikhwah? Baik. Jadi itu yang paling selamat ikhwah. Ya, kita ambil pendapat yang paling selamat. Malam Al-Qadar ini berpindah-pindah. Jadi enggak tahu kita, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 29,
Bila demikian kita hidupkan seluruh malamnya. Itulah yang paling selamat. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir wa ruya an Abi Kilabah annahu qala Lailatul Qadri tantakilu fil ashril awakhir. Wa hadha nassa alaihi Malik wa Thawri wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah wa Abu Thawr wal Muzani wa Abu Bakar ibn Huzaimah wa ghairuhum. Wa huwa mahkiyun an Syafi'i. Imam Ibnu Katsir seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan diriwayatkan oleh Abi Kilabah annahu qala, beliau mengatakan malam Al-Qadar itu berpindah-pindah di 10 terakhir bulan Ramadan, dan ini juga adalah pendapat yang dinas langsung oleh Imam Malik, ya, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahuyah, Imam Abu Thawr, kemudian Imam Al-Muzani, kemudian Abu Bakar ibn Huzaimah dan yang lainnya. Dan juga pendapat ini diceritakan bagian dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi malam Qadar itu berpindah-pindah, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, arjahul aqwal annaha fil witr minal ashril akhir wa annaha tantakil. Jadi lebih disempitkan lagi. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan arjahul aqwal, pendapat yang paling rajih kata beliau, annaha fil witr, bahwasanya di malam yang ganjil, ya, tapi tidak ditentukan ganjilnya yang mana, ya, minal usril akhir, dari 10 terakhir. Jadi arjahul aqwal, jatuhnya malam Al-Qadar ini di malam malam yang ganjil, wa annaha tantakil, dan malam Al-Qadar ini berpindah-pindah. Nah, jadi kita nggak tahu apakah 21, 23, 25, 27, 29. Nah, baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Dan malam Al-Qadar ini dirahasiakan oleh Allah azza wa jalla, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akan mengabarkan malam Al-Qadar, ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan malam Al-Qadar. Nah, beliau mengatakan kharajtu li ukhbirukum bi lailatul qadar. Aku keluar akan mengabarkan kepada kalian malam Al-Qadar. Fatalaha fulan wa fulan farufi'at. Lalu ada yang fulan ini saling mengatakan, malam ini mereka saling bantah-membantah, ya. Farufi'at, maka apa yang akan aku kabar ini diangkat, tidak jadi dikabarkan. Ilmunya tidak jadi dikabarkan. Jadi pernah Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada para sahabat, kharajtu li ukhbirukum bi lailatul qadar. Dan inilah hikmahnya, ya. Kalau sekiranya Rasulullah mengabarkan malam Al-Qadar itu adalah malam 27, mungkin orang semuanya menunggu hanya malam 27 saja, ya. Karenanya kemudian diangkat ilmu tentang kapan malam Al-Qadar ini, wa asa ayyakuna khairan lakum, dan diharapkan ini menjadi kebaikan untuk kalian, kata Rasulullah, faltamisuha fistasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Cari malam Al-Qadar itu, ya, fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah, di 29, maksudnya di 9, di 7 dan di 5. Qala Ibnu Katsir, fatalaha fulan wa fulan farufi'at fi istinasun lima yuqal innal mumarah taqta'ul faidah. Nah, ini kita lompat saja. Farufi'at ay rufi'a ilmu ta'yiniha lakum. Jadi dalam hadis ini farufi'at, Rasulullah mengatakan farufi'at, diangkat ilmu penentuan daripada malam Al-Qadar ini. Apa kata beliau di sini? Li'annaha rufi'at bil kulliyah minal wujud. Li'annahu qad qala ba'da hadha faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Jadi farufi'at ay rufi'a ilmu ta'yiniha lakum. Jadi malam penentuan Al-Qadar ini sudah diangkat, tidak diberitahukan kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat. Dan di antara hikmahnya agar kita betul-betul menghidupkan seluruh malam daripada malam Al-Qadar ini. Adapun bagaimana kita menghidupkan malam Al-Qadar ini, ikhwah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Rajab menunjukkan kepada kita, wa ammal amal fi lailatul qadar, adapun beramal pada malam al-qadar ini, faqad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi fa qiyamuha innama huwa ihya'uha bit tahajjud fiha was shalah. Jadi bagaimana kita menghidupkan malam al-qadar ini? Maka seutama-utama kita menghidupkan malam al-qadar ini adalah qiyamuha, menghidupkannya maksudnya adalah ihya'uha bit tahajjud fiha was shalah, yaitu menghidupkannya dengan tahajud, ya, dan salat. Wa qad amara Aisyah bid-du'a fiha, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah, ya, untuk berdoa. Didapatkan di dalam hadis ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apabila aku mendapatkan mendapatkan malam al-qadar ini, apa yang aku doa pada malam itu? Maka Rasulullah menunjukkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha doa quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, ya, tuhibbul afwa, mencintai orang yang memaafkan, ya, atau sifat memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Para ulama menyebutkan kenapa di sini kita tidak minta ampunan, ya, tapi kita meminta dimaafkan, ya. Para ulama mengatakan li'annal afwa ablagu minal maghfirah, karena memaafkan itu lebih, ya, melebihi daripada ampunan. Kalau al-afu, dimaafkan, itu dihapus seluruh kesalahannya, ya, dan tidak akan diiqab. Adapun ghufran, diampuni, ya, itu ditutupi. Di dosa-dosa kita itu ditutupi. Adapun afu itu dihapus. Ini beda antara di antara yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara al-afwa wal maghfirah. Nah, dimaafkan dan diampuni. Karenanya doa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Aisyah, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan dengan ringkas tadi bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.